Kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh mendapat kesempatan untuk hadir dan beribadah Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Engkau persiapkan hati kami, Engkau persiapkan pikiran kami. Doa kami supaya firman yang diberitakan itu bisa bertumbuh dalam hidup kami dan buahnya bisa dinikmati oleh keluarga kami, oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat firman diberitakan, kami berdoa Engkau memberikan harapan yang baru kepada orang-orang yang putus harapan. Engkau berikan semangat yang baru kepada orang-orang yang mulai kehilangan semangat Tuhan. Engkau berikan kesembuhan kepada orang-orang yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Dan Engkau berikan Tuhan kemerdekaan bagi orang-orang yang terikat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara, maaf saya lupa ada pengumuman tambahan bahwa setelah ini kalau saudara sambil makan siang, saudara bisa melihat akan ada di screen atau akan ada di layar ini laporan keuangan kita selama bulan September. Jadi saudara bisa lihat, kita akan posting di sana dan saudara bisa lihat secara garis besarnya persembahan mingguan, pemasukannya berapa, dan juga pengeluaran dan biaya operasional gereja itu seperti apa. Saudara akan bisa lihat, saudara. Sekali lagi bagi saudara-saudara yang baru saja datang, saudara masih bisa memberikan persembahan. Persembahan kita ada di depan sini. Dan maaf kalau saya terus mengulang ini, tetapi kalau bagi saudara yang baru datang, persembahan hari ini saudara bisa berikan dan kita akan taburkan ke saudara kita yang ada di Rock Ambon yang mengalami kebakaran, saudara. Oke? Jadi hari ini saya ingin bicara pada saudara tentang serial khotbah kita yang berjudul Come and Follow. Selama 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara. Serial khotbah adalah ketika kita memilih sebuah topik dan kita membicarakannya selama beberapa minggu, saudara. 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang ini, dan ini adalah bagian yang terakhir tentang Come and Follow. Di dalam serial khotbah ini kita belajar bersama apa sih artinya ketika Yesus berkata, "Hey, come and follow me." Datang dan ikutlah aku. Tanpa ingin mengulang banyak, saya ingin katakan di minggu yang pertama, kita belajar dari melihat cerita tentang Yesus memanggil seseorang yang bernama Matius. Kita mengambil kesimpulan bahwa pesan dari orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama ialah, hey, kamu harus berubah terlebih dahulu, baru kamu bisa ikut Tuhan. Tetapi pesan dari Yesus, ikutlah aku terlebih dahulu, maka kamu akan mulai melihat perubahan dalam hidupmu. Nah, minggu yang kedua kita katakan seperti ini. Ketika kita melihat Yesus memanggil seorang yang bernama Petrus, saudara, Yesus berkata, datang dan ikutlah aku. Minggu kedua kita belajar bahwa ternyata mengikuti Yesus itu ada tahap-tahapnya. Dan saudara tidak perlu khawatir atau tidak perlu kecil hati saudara ada di tahap yang mana. Walaupun saudara baru jadi orang Kristen, walaupun saudara sekarang masih ada di tahap yang sedang duduk dan mendengarkan dan sedang mempelajari kekristenan, saudara tidak perlu kecil hati dimanapun Anda berada. Yang paling penting adalah ketika Roh Kudus atau ketika Tuhan berkata, kamu harus mengambil langkah ke tahap selanjutnya, saudara harus mengambil langkah tersebut. Dengan kata lain, kekristenan itu seharusnya bertumbuh, saudara. Dengan kata lain, ketika saudara mulai mengikuti Yesus, seharusnya ada pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita sudah sering menyaksikan, kita sudah sering melihat, saudara. Atau at least saya melihat, saya nggak tahu apakah saudara pernah melihat atau enggak. Kita melihat ada orang yang baru menerima Yesus, terus progresnya begitu cepat, saudara. Mereka bertumbuh terus, dan akhirnya mereka menjadi orang Kristen yang radikal. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga melihat ada banyak orang yang lahir di keluarga Kristen atau bahkan udah jadi orang Kristen 20 tahun, 30 tahun, tetapi ya masih seperti itu aja, saudara. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus berkata, yang paling penting itu bertumbuh. Tidak perlu khawatir saudara ada di tahap yang mana, yang penting terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Jadi tanpa mengulang banyak tentang apa yang kita bicarakan di minggu-minggu lalu, saudara bisa ke page di Facebook kita, saudara bisa ketik di atas Rock Philadelphia. Setelah itu kalau saudara melihat video seperti ini, saudara tinggal klik aja, itu akan membawa saudara ke channel YouTube kita. Dan di channel YouTube itu, di slide berikutnya,
Saudara bisa klik yang namanya subscribe dan saudara akan mendapatkan email atau mendapatkan pemberitahuan setiap kali kita mengupload foto. Teman saya Hansel di sini saudara yang bekerja sangat luar biasa sekali untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dia mengambil waktunya di dalam setiap minggu untuk mengupload video-video ini saudara. Jadi terima kasih sekali untuk Hansel, untuk tim multimedia yang sudah bekerja sangat keras untuk membuat ini semuanya available. Saudara bisa ceritakan kepada teman-teman saudara. Yes. Ini saudara Hansel orangnya. Oke, so kita akan mulai hari ini di bagian yang terakhir. Kita ingin mencoba menjawab pertanyaan. Jadi ketika Yesus berkata bahwa come and follow me, ikutlah aku. Apa sih rewardnya? Apa sih upahnya? Apa sih untungnya, saudara? Ketika kita memutuskan untuk ikut Yesus. Dengan kata lain, ketika saudara berumur 70 tahun, 80 tahun, atau bahkan di nafas-nafas terakhir saudara hidup, kita berkata, I'm glad I follow Jesus. Kayaknya saya membuat keputusan yang benar dengan memberikan hidup saya kepada Yesus. Apa upahnya? Apa rewardnya? Apa keuntungannya? Mungkin saya boleh mulai dengan sesuatu yang kurang tepat, saudara. Ikut Yesus itu bukan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Yesus nggak pernah berkata, come and follow me, I'll make you a better person. Tuhan Yesus nggak pernah berkata bahwa ikutlah aku akan membuat engkau menjadi orang yang lebih baik. Tuhan Yesus nggak pernah berkata begitu. Walaupun saudara akan menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena saudara akan cepat mengampuni, saudara akan gampang, mudah mengampuni, saudara akan bermurah hati, generous, mudah memberi, saudara. Itu akibatnya ikut Yesus, itu efeknya ikut Yesus. Apa upahnya? Surga. Surga, yes. Surga, saudara. Tapi itu nanti, itu suatu hari nanti, mudah-mudahan nggak dalam waktu dekat. Iya kan? Surga pun Tuhan Yesus, kalau saudara baca Alkitab saudara tentang ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus tidak berkata banyak tentang surga. Tidak mengajar banyak tentang surga. Apa sih upahnya? Upahnya yang pasti kita nggak akan mendapatkan, bukannya ikut Yesus itu bukannya hidup kita itu jadi mulus, nggak ada masalah, nggak ada penderitaan. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus nggak pernah janji, saudara, bahwa hidup saudara akan mulus dan nggak ada penderitaan. Iya kan? Bukan jaminan bahwa setiap doa Anda akan dijawab. Tuhan Yesus nggak pernah berjanji. Iya kan? Bahkan kalau saya bilang sama saudara, saya berdoa hari Minggu, terus hari Selasa saya dijawab doa saya. Saudara akan lebih tertarik dengan metode saya berdoa daripada kepada siapa saya berdoa. Kamu doanya seperti apa sih? Kata-kata yang kamu katakan dalam doa seperti apa sih? Saudara nggak tertarik dengan kata lain, saudara lebih tertarik kepada metodenya daripada kepada Tuhannya. Saya nggak tahu, saya pernah cerita atau enggak. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya memimpin komsel atau live group, saudara, ketika kita bertemu dan kita ada bahan dan kita bahas dan kita saling sharing. Pada waktu itu bahannya itu ada pertanyaan yang sangat sederhana sekali, ya kan? Apa sih alasannya kamu ikut Yesus? Dan ketika kita mulai mengambil giliran untuk menjawab pertanyaan itu, mata saya terbuka, saudara. Saya jadi sedikit, saya kaget dan mata saya terbuka dan saya membuat komitmen yang baru pada hari itu. Ternyata begitu kita menjawab pertanyaan, apa sih alasannya kenapa engkau ikut Yesus? Ternyata setiap dari hampir semua yang menjawab itu berkata, supaya saya diberkati. Jadi seakan-akan tuh berkatnya itu jadi pusat perhatian, jadi fokus kita dalam mengikuti Yesus. Dan pada saat itu saya berkomitmen, saudara, kalau sampai saya mendapat kesempatan untuk memimpin sebuah gereja atau jemaat, saya nggak mau sampai salah dalam mengajarkan ini, saudara. Walaupun saudara akan diberkati. Ketika saudara ikut Yesus, saudara akan diberkati, tapi tidak seharusnya berkat itu menjadi fokus dan pusat perhatian saudara. Oke, jadi apa dong upahnya? Apa untungnya mengikuti Yesus? Saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa kejadian yang dialami Yesus dan juga beberapa muridnya. Dan di dalam cerita ini,
Kalau bagi saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen, saudara akan melihat bahwa hal-hal yang dikatakan Yesus ini, saudara akan temukan di mana-mana. Artinya konsisten dengan Alkitab, saudara. Saudara bisa temukan dari awal Alkitab sampai belakang Alkitab. Dan kita akan lihat apa untungnya atau apa upahnya mengikuti Yesus. Nah, cerita yang pertama kita bisa temukan di Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Di Matius pasal yang ke-10 ini, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Hei, aku akan mengirimkan engkau 2 demi 2. Tetapi hati-hati, waktu aku mengirim engkau pergi keluar 2 demi 2, sesuatu akan terjadi dengan kalian." Dan inilah ceritanya, saudara. "Lihatlah, aku mengutus kamu pergi seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Oleh karena itu, hendaklah kamu pandai seperti ular, tetapi kamu juga harus seperti burung merpati yang tidak melakukan yang salah." Dengan kata lain, harus punya hikmat, harus pintar. Hati-hatilah terhadap perlakuan orang kepadamu. Mereka akan menangkapmu dan membawa kamu ke pengadilan untuk diadili. Mereka akan mencambukmu di rumah pertemuan mereka. Wow, dicambuk, dianiaya, bahkan bisa dibunuh. Yesus memperingati murid-muridnya. Tetapi ini yang Yesus katakan, jangan takut terhadap manusia. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah hanya kepada Allah yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa di neraka. Lalu Yesus melanjutkan memberikan ilustrasi bahwa sepasang burung pipit dijual dengan harga yang murah. Meskipun demikian, tidak ada seekor pun yang mati tanpa sepengetahuan Bapamu di surga. Bahkan Allah tahu berapa banyak rambut di kepalamu. Jadi ini pesan Tuhan sekali lagi. Janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi ternyata mengikut Yesus itu bukan supaya hal-hal yang buruk tidak terjadi dalam hidup kita, saudara. Tetapi mengikut Yesus itu ternyata walaupun hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, walaupun apa yang kita rencanakan tidak sesuai, walaupun kita tidak tahu harus berbuat apa, walaupun hidup kita dalam bahaya, tetapi kita bisa merasa damai karena Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Karena saya berdaulat atas dunia ini, saya berkuasa atas hidupmu. Jangan takut kepada orang yang bisa menyakiti engkau, sebab akulah yang berkuasa dalam hidup ini. I am in charge. Ultimately, I am in charge in your life. 2 pasal sebelumnya, tadi di Matius 10, sekarang di Matius 8, saudara. Suatu hari Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan mereka naik perahu sama-sama, saudara. Ketika mereka mencoba untuk menyeberangi danau tersebut, di tengah-tengah perjalanan mereka, inilah yang terjadi. Setelah perahu meninggalkan pantai, datanglah badai besar di danau itu. Ombak menutupi perahu mereka. Pada saat itu, apa yang dilakukan Yesus, saudara? Yesus sedang tidur. Mungkin ada beberapa saudara yang berkata bahwa saya kenal seseorang ataupun saya orangnya. Saya sudah berdoa dan berdoa dan berdoa tentang pergumulan saya, tapi saya merasa bahwa Yesus itu tidak mendengarkan. Yesus tertidur. Hari ini saya cuma mau bilang kepada saudara, He knows, Dia tahu setiap doa saudara. Jadi ada ombak besar, jadi ada badai besar. Murid-muridnya Yesus itu datang kepadanya dan membangunkannya. Membangunkan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, tolonglah, kita akan tenggelam. Sekali lagi inilah respon Yesus, saudara. Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu Yesus berdiri dan memerintahkan angin ribut dan ombak berhenti. Maka angin ribut berhenti dan danau menjadi tenang. Saudara. Murid-muridnya heran dan berkata, orang yang seperti apa ini? Bahkan angin ribut dan danau pun taat kepadanya. Wow, who is this man?
Bahkan badai pun taat kepada orang ini. Saya melihat ada seorang hamba Tuhan yang mempelajari cerita ini di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, saudara. Dia mempelajari tata bahasanya, dia mempelajari komposisi bahasanya, saudara. Conclusionnya, yang dia dapat dari cerita ini setelah dia mempelajari, inilah yang terjadi. Ketika murid-murid Yesus itu melihat badai, mereka itu sangat takut. Mereka itu sangat takut sampai kepada titik di mana mereka berpikir bahwa mereka akan mati, saudara. Mereka sangat takut. Tetapi setelah Yesus meredakan badai tersebut, mereka makin takut. Jadi di dalam bahasa Yunani-nya, saudara, mereka bilang they fear. Mereka sangat takut ketika when they see the storm. But after Jesus calmed the storm, they have a great fear. Mereka lebih takut, saudara. Boleh saya bilang, jangan-jangan selama ini kita takut kepada hal yang salah. Hal yang tidak perlu kita takuti, malah kita takut, saudara. Hal yang sepatutnya kita takuti, malah kita tidak takuti. Satu cerita lagi, boleh saudara? Satu cerita lagi. Fast forward, di beberapa bab kemudian. Tadi di Matius 8, sekarang di Matius 14. Pada saat ini Yesus baru saja melakukan mukjizat yang luar biasa. Dia memberi makan 5.000 laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ahli-ahli Alkitab berkata bahwa kalau saudara dan saya hitung wanita dan anak-anak, orang yang berkumpul pada saat itu bisa sekitar 15.000 orang. Dan Yesus memberi makan mereka dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Pada saat itu orang-orang excited. Pada saat itu ketika orang mulai melihat apa yang dilakukan Yesus, mereka mulai, wow, ayo kita buat Yesus menjadi raja kita. Tapi Yesus berkata, no. Misi saya datang ke dunia ini bukan supaya engkau jadikan aku raja. Tetapi misi saya datang ke dunia ini untuk menebus dosa setiap umat manusia. Akhirnya Yesus seperti biasa, dia escape, dia bersembunyi dan dia lari dari kumpulan orang-orang. Dan sebelum dia pergi dari kumpulan orang-orang, dia katakan kepada murid-muridnya, kalian naik perahu, nanti kita ketemu on the other side, nanti kita ketemu di seberang sana, tapi kalian pergi dulu, kata Yesus. Lalu inilah yang terjadi, saudara. Murid-muridnya naik ke perahu, pada saat itu perahu sudah jauh dari pantai, mereka ada di tengah-tengah laut itu. Dan setelah beberapa jauh berlayar, perahu itu dihantam ombak. Angin berhembus melawan mereka. Situasi yang sama, yang mirip-mirip, saudara. Situasi yang familiar, ya kan? Yang baru saja terjadi dengan mereka. Kita pikir seharusnya mereka belajar lah. At least mereka ingat dengan apa yang dikatakan Yesus. Jangan takut. Jangan takut. Ya kan? Tapi antara jam 3 dan jam 6 pagi, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, Yesus. Murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air dan mereka ketakutan. Mereka berkata, itu hantu, katanya. Mereka berteriak ketakutan. Seketika itu juga Yesus berkata kepada mereka, apa saudara? Jangan khawatir. Ini aku, jangan takut. Seharusnya pada saat ini, saudara, seharusnya murid-muridnya sudah tahu betul pesan Tuhan itu, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Pesan yang sangat sederhana sekali, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Do not be afraid, do not fear. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi untuk saya, saudara, cerita seperti ini memberi saya pengharapan. Kenapa memberi saya pengharapan? Karena saya bisa melihat bahwa orang-orang terdekat Yesus pun, mereka bergumul dengan iman mereka, saudara. Orang-orang yang terdekat dengan Yesus pun yang sudah melihat banyak kejadian yang luar biasa yang Yesus lakukan, mereka pun masih bergumul, mereka pun masih punya keraguan, saudara. Iya kan? Jadi kalau saudara dan saya punya keraguan, saya berarti masih mempunyai pengharapan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa terjadi, saudara. Jadi sekali lagi jangan patah semangat. Kalau saudara mendengar, aduh iman lu kecil, iman lu nggak ada iman, jangan patah semangat, saudara.
Karena sekali lagi ini adalah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita akan bertumbuh setiap hari. Kalau saudara sering baca Alkitab, saudara sering membaca cerita tentang pelayanan Yesus. Yesus biasanya jarang sekali terkejut, saudara. Ya kan, karena kadang-kadang orang belum tanya pun dia udah tahu apa yang mau ditanyakan, karena he knows the heart of man. Dia tahu isi hati seseorang. Yesus hanya terkejut dengan satu hal kalau saudara pelajari tentang pelayanan Yesus. Biasanya Yesus terkejut ketika dia bertemu dengan seseorang yang imannya begitu kecil. Dia bilang, di mana imanmu? Ataupun Yesus terkejut dengan seseorang yang imannya besar. Wow, saya tidak pernah melihat iman yang seperti ini, Yesus berkata. Saudara. Jadi selalu berkaitan dengan iman ketika Yesus terkejut. Secara singkat aja saya mau katakan saudara bahwa kenapa sih kita nggak perlu takut, kenapa sih kita perlu mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan. Yang pertama yang saya ingin saudara tahu bahwa iman yang besar itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa bayangkan sebentar, kalau misalnya saudara mendengar anak dari Anda semua berkata seperti ini. Wah, saya nggak ngerti apa yang orang tua saya lakukan. Saya nggak gitu ngerti tentang apa yang papa saya lakukan, mama saya lakukan. Tapi saya percaya dengan mereka. Saudara kalau mendengar salah satu dari anak saudara berkata seperti itu, rasanya wah, saya kelihatannya seperti ini, kelihatannya seperti itu. Saya nggak ngerti apa yang mau orang tua saya lakukan, tetapi pokoknya saya percaya dengan orang tua saya. Ketika saudara mendengar hal seperti itu, saudara, saudara menjadi senang dengan anak saudara. Bayangkan kalau hal yang sama saudara katakan kepada Bapa kita yang ada di surga. Tuhan, apa yang saya lihat di hidup saya, apa yang saya kira-kira lihat di masa depan saya, kok kelihatannya seperti ini ya. Kok tidak seperti apa yang saya harapkan ya. Tapi apapun yang saya lihat pada saat ini, I trust my Heavenly Father. Saya percaya dengan Bapa saya yang di surga. Saya percaya dia akan terus bekerja. Saya percaya dia akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana kalau Bapa kita yang di surga mendengar saudara berkata seperti itu? Iman yang besar menyenangkan hati Tuhan. Saya mempunyai seorang teman, saudara, teman yang begitu dekat dengan saya. Bahkan kalau saya boleh bilang, Tuhan memakai hidupnya untuk membawa saya ke kota ini, untuk mengenalkan kepada saya kekristenan, dan bahkan kalau misalnya sampai ada di tempat ini sekarang, itu semua karena Tuhan memakai hidup teman saya itu untuk saya. Teman saya suatu hari berkata seperti ini, Rosid, kayaknya saya, orang Jakarta biasa ngomong, gue mau pindah nih, dia bilang gitu. Gue mau pindah ke state lain, ya kan? Gue mau pindah dari Philly ke state lain. Oh, kenapa? Well, I just met a girl, dia bilang gitu. Saya bertemu seorang wanita, dia bilang gitu. Tapi dia tinggalnya di state lain. So singkat cerita, dia pindah. Saudara. Dia pindah ke state lain, sampai di state itu karena keluarga wanita tersebut itu lumayan established, lumayan set lah gitu. Mereka mempunyai banyak hal. Jadi teman saya itu dipercayakan dengan sebuah bisnis. Oke, kamu take care bisnis itu, ya kan? Mulai berjalan beberapa tahun dan mereka mulai membeli sesuatu sama-sama, membeli rumah sama-sama. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, saya nggak rekomen kalian beli sesuatu sama-sama kalau belum menikah. Itu nanti bakal repot. Tetapi itu yang terjadi, dia mulai beli rumah sama-sama dan segala macam, saudara. Akhirnya suatu saat saya mendengar dia ingin kembali ke Philadelphia. Ini setelah berjalan beberapa tahun. Waktu saya mendengar itu, saya kira-kira yang dalam pikiran saya, dia itu kembali ke sini sama pacarnya atau bukan. Waktu itu actually udah tunangan, saudara. Ada foto-foto engagement segala, ada foto-foto tunangan segala, ya kan? Dia kembali ke Philadelphia ini dengan tunangannya atau dia kembali sendiri? Kalau dia kembali sendiri, ada apa gitu, ya kan? Akhirnya saya tanya sama dia dan dia bilang, saya akan kembali ke Philadelphia sendiri. Setelah berjalan beberapa tahun. Nah, saya pikir
Saya pikir saya ingin tahu kenapa gitu. Ya kan? Dia mulai bercerita bahwa sekali lagi nggak ada yang salah, there's nothing wrong with my fiance, nggak ada yang salah dengan tunangan saya. Dia bilang orangnya baik, orangnya luar biasa gitu kan ya. Cuma lama kelamaan kita mulai melihat sebuah perbedaan, terutama perbedaan dalam soal nilai-nilai, saudara. Apa yang penting buat dia nggak begitu penting buat saya. Apa yang penting buat saya menurut dia nggak terlalu penting. Jadi dia mulai melihat ada perbedaan. Dan ada satu cerita lagi yang dia bilang sama saya nih, kalau saya ceritain sama saudara nih, pasti saudara akan berkata, ya pendeta ya pasti ceritanya seperti itulah. Tapi ini teman saya, saudara, teman baik saya, dan ini cerita nyata gitu. Jadi saya nggak tahu kalau saudara akan berpikir seperti itu atau enggak. Tapi pasti kalau saya ceritain saudara akan, ya gitulah cerita-cerita yang dari pendeta. Tapi dia berkata seperti ini, saya merasa bahwa Tuhan mulai mengundang saya untuk mempunyai hubungan dengan dia lebih lagi. Artinya Tuhan mulai mengajak saya untuk mengambil langkah, mengambil tahap yang selanjutnya dalam mengikuti dia dalam hidup saya. Dia berkata seperti itu. Dan ketika Tuhan memberikan undangan itu, saya tuh ingin sekali untuk menerima ajakan Tuhan untuk melangkah lagi dalam hubungan itu. Dalam hubungannya dengan Tuhan maksud saya. Dan dia berkata bahwa dia mulai aktif di sebuah gereja di state itu, saudara. Dia mulai melayani sebagai usher, dan karena itu gereja besar sekali, jadi setiap hari Minggu dia harus datang ke gereja jam 6.30 pagi untuk bantuin lipetin buletin gereja, saudara. Karena gereja itu besar, jadi buletinnya banyak yang harus ada banyak yang harus dilipetin. Nah, dia berkata, saya senang sekali saya menemukan sebuah gairah atau passion dalam melayani Tuhan. Dia bilang gitu. Saya merasa, this is it. Inilah saatnya Tuhan mengajak saya untuk melangkah lebih lagi bersama dengan dia. Tapi dia cerita begini, tapi saya nggak bisa mengejar hubungan saya dengan Tuhan kalau saya masih tetap melakukan hal-hal yang sekarang saya lakukan. Dia bercerita kadang-kadang kita Sabtu malam tuh pergi. Dan kita tuh pulang hari Minggu dini hari jam 3 pagi, dia bilang gitu. Tiap minggu kita melakukan itu dan saya dapat 2 jam tidur dan saya harus bangun untuk melayani. Lama kelamaan, dia bilang begitu, lama kelamaan kayaknya saya harus mulai memilih, dia bilang. Saya harus memilih mengejar hubungan saya dengan Tuhan, atau saya memilih menyimpan atau terus melakukan gaya hidup saya seperti ini. Dan akhirnya saya memilih untuk mengejar apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan akhirnya dia pindah kembali ke kota ini, dan cicilan rumahnya yang dia sudah mulai, saudara, dia tinggal semua, dia mulai lagi dari nol. Saudara. Ketika saya mendengar cerita ini, inilah cerita yang saya harus ceritakan kepada banyak orang. Dan saya menceritakan ini pun saya sudah minta izin dengan orangnya. Dia bilang kalau jadi berkat, please silakan ceritain, dia bilang. Sekali lagi dia bilang, there's nothing wrong with my fiance. Gak ada, tunangan saya gak salah kok. Cuma saya aja yang merasa bahwa saya harus memilih, saya harus mengejar. Saya gak bisa mengejar hubungan saya dengan Tuhan kalau saya terus melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan. Ini adalah contoh, saudara, iman yang menyenangkan hati Tuhan. Iman yang bersedia meninggalkan kenyamanan kita dan memilih apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Jadi kenapa sih Tuhan bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut? Karena iman yang besar itu menyenangkan hati Tuhan. Satu lagi, saudara, iman yang besar itu memberikan Anda kebebasan untuk mengasihi orang lain. Kalau saudara mempunyai iman yang besar, artinya saudara tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segalanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti saudara, walaupun dia menyakiti saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa memperlakukan saudara secara buruk, walaupun dia benar-benar memperlakukan saudara secara buruk. Karena saudara berpikir, apa sih yang orang lain bisa lakukan kalau misalnya memang Tuhan yang berdaulat atas hidup saya? Kalau memang Tuhan yang bisa berkuasa dalam hidup saya, apa sih yang orang lain bisa lakukan terhadap saya? Jadi kita akan mempunyai kebebasan, kelegaan untuk mengasihi siapapun, melepaskan pengampunan walaupun apa yang mereka katakan, saudara. Iman yang besar itu iman yang percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali, sehingga kita nggak perlu takut lagi apa yang dikatakan orang, apa yang
orang lain perlakukan untuk kita. Saudara pernah mendengar penembakan yang terjadi di Charleston, South Carolina? Saudara pernah mendengar ya? Baru-baru ini. Penembakan, yaitu ketika ada seseorang yang masuk ke dalam gereja, ketika ada pertemuan doa pada Rabu malam, Kamis malam, and then dia duduk dan dia ikut berdoa, dan setelah 1 jam kemudian, he opens fires. Dia mulai keluarin pistolnya dan dia mulai menembaki orang-orang di dalam gereja itu. Salah satu yang terbunuh itu adalah seorang wanita yang bernama Myra Thompson. Dan akhirnya pelaku ini ditangkap. Biasanya pelakunya kan bunuh diri, saudara, tapi pelaku ini ditangkap hidup-hidup. Dan suami dari korban itu, Myra Thompson, suaminya namanya Anthony Thompson, berkata seperti ini, saudara. I forgive you, and my family forgive you. Saya mengampuni kamu dan keluarga saya mengampuni kamu. Saudara bisa bayangkan, ini istrinya meninggal ditembak, saudara. Tapi kita mau, we would like to take this opportunity for you to repent. Saya mau mengambil kesempatan ini supaya kamu bertobat. Bertobat dan mengakui dan memberikan hidupmu kepada Kristus. Give your life to the one who matter the most, Christ. Coba pikir sebentar. Oke, kalau dia bertobat, kalau dia terima Kristus, dia masuk surga. Is that okay with you? Coba bayangin. Saudara, kalau misalnya saudara ada di posisi sebagai suami ini, kalau dia masuk surga, is that okay? Kalau saudara nanti suatu saat bertemu dia di surga, is that okay with you? Right? Terus dia bilang seperti ini, saudara. So he can change you, he can change your ways. No matter what happened to you, you will be okay. Dia bilang, jadi Tuhan bisa merubah hidup kamu. Dan apapun yang terjadi, apapun hukuman yang akan kamu terima, you will be okay. Because you give your life to the one who matters the most. Karena engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus. And you will be okay. Dia percaya, saudara, Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidupnya. Gak ada satu orang pun yang bisa menyakiti dia. Sehingga dia mempunyai kebebasan untuk melepaskan pengampunan dan mengasihi orang lain. Ya jujurlah saudara, kalau misalnya bagi saudara yang ada duduk di sini, buat saya ya kan, kita itu jadi punya respect, kita itu jadi punya hormat ketika kita melihat orang-orang yang seperti ini. Benar ya saudara? Wah, ini baru orang-orang yang enggak seperti biasanya. Kalau misalnya berdebat, berargumentasi dan segala macam, saudara, ya itu umumlah orang di sini, saudara. Umumlah semua dari kita seperti itu, ya kan? Tetapi yang membuat orang-orang menjadi hormat dan respect dan berkata bahwa inilah contoh pengampunan sejati yang Kristus perintahkan kepada kita. Wah, inilah yang membuat kita jadi respect dan memberikan kita inspirasi. Sebagai penutup, saudara, murid-murid Yesus yang sudah mengikuti Yesus kemana-mana, saudara. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka adalah sekelompok orang yang pengecut, saudara. Bahkan ketika Yesus ditangkap di kota Yerusalem, dia disiksa, dia disalib, dan akhirnya dia dibunuh. Nggak ada tuh pengikut-pengikut Yesus yang berkata, hey, saya adalah pengikut Yesus. Nggak ada, saudara. Semuanya, they don't want to be associated with Jesus. Mereka semua menghindar. Mereka semua pura-pura nggak kenal. Mereka semua menghilang, saudara. Sekelompok orang-orang yang penakut. Tetapi setelah Yesus dibunuh dan 3 hari kemudian, pengikut-pengikut Yesus berubah total. Mereka berubah total dari sekelompok orang-orang yang penakut menjadi sekelompok orang-orang yang pemberani. Bahkan mereka berdiri di tengah-tengah kota, di kota Yerusalem tempat Yesus ditangkap. Mereka berkata bahwa di depan ribuan orang, mereka berkata bahwa bertobatlah. Bertobatlah karena kamu sudah membunuh Yesus. Dari sekelompok orang penakut menjadi seorang yang pemberani, sekelompok orang pemberani. Sisa dari hidup mereka, saudara, mereka pergi ke tempat-tempat lain, memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang.
Mereka ditangkap, mereka digebukin, mereka dianiaya, mereka dimasukin penjara. Begitu mereka keluar dari penjara, mereka melakukan hal yang sama. Ditangkap lagi, dianiaya lagi, dipenjara lagi, begitu saudara. Bahkan hampir semua dari 12 murid Yesus, mereka mati martir. Artinya mereka mati ketika mereka memberitakan tentang Yesus. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi di dalam 3 hari itu? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba sekelompok orang penakut ini menjadi seseorang yang pemberani? Yaitu ketika mereka melihat Yesus bangkit dari kematian. Ketika mereka melihat bahwa Yesus mengalahkan maut, ketika mereka melihat Yesus mengalahkan hal yang paling ditakuti oleh banyak orang, hal yang paling banyak ditakuti oleh banyak orang, yaitu kematian, saudara. Ketika mereka melihat bahwa Yesus bisa mengalahkan maut, mengalahkan kematian, kematian tidak lagi menjadi ketakutan murid-murid Yesus. Ternyata kalau saya menaruh kepercayaan kepada Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang saya takuti. Jesus defeated death. Jesus mengalahkan maut. Dan kematian tidak berkuasa atas dia. Begitu juga kematian tidak berkuasa atas orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Yesus. Tiba-tiba mereka tahu bahwa kematian bukanlah sesuatu yang saya takuti. Karena dia sudah datang dan membayar dosa kita semua, saudara. Di abad yang pertama, di antara tahun 165 sampai 180 sesudah Masehi, di mana pada saat itu pertandingan gladiator itu masih berlangsung. Saudara-saudara tahu gladiator? Ketika orang masuk ke dalam gelanggang olahraga di arena gitu, mereka saling membunuh, saudara. Ya. Itu adalah entertainment orang-orang pada saat itu. Nah, bagi mereka yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus, biasanya orang-orang Kristen dimasukkan ke dalam gelanggang pertandingan gladiator, mereka dipaksa untuk menghadapi gladiator, diberikan senjata, dipaksa untuk bertanding melawan gladiator. Dan setelah itu, ketika mereka hampir mati, akan ada seorang dokter yang mendampingi mereka. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang yang mengaku bahwa mereka Kristen, mereka biasanya dimasukkan ke gelanggang olahraga itu dan mereka dipaksa untuk melawan singa-singa. Nah, pada abad yang pertama itu, untuk mengotopsi tubuh orang mati itu masih ilegal. Jadi yang boleh dilakukan oleh dokter yaitu ketika orang sekarat dan mereka boleh menemani, dokter itu boleh menemani orang-orang yang sekarat itu, dan mereka boleh menghibur orang-orang itu. Itulah yang dokter-dokter lakukan. Ada seorang dokter yang bernama Claudius Galenus. Claudius Galenus berkata seperti ini: "For the fearlessness of death and hereafter, something that we witness in them every day." Dr. Galenus berkata bahwa kematian adalah hal yang paling ditakuti oleh banyak orang. Tetapi ketika saya melihat ada orang Kristen yang sudah mau sampai pada ajalnya, saya melihat bahwa mereka itu, bahwa bagi mereka itu kematian itu bukanlah sesuatu yang mereka harus takuti. Bahkan ketika saya melihat mereka, saya mendapatkan sesuatu bahwa mereka ini justru kayak ada sebuah pengharapan. Ada pengharapan the hereafter, artinya ada pengharapan bahwa sebentar lagi saya akan masuk ke dalam sebuah kehidupan yang lebih baik. Wow. Jadi kalau kematian aja bukan sesuatu yang kita takuti. Come on. Kalau Yesus berkata bahwa enggak ada yang bisa menyakiti kamu karena I am in charge in your life. Masa hal-hal yang kecil kita perlu takuti, saudara? Saudara, dalam hidup ini, Tuhan sudah ada sejak awal, saudara. Artinya Tuhan itu sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan.
Dalam hidup ini, jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah ada. Jauh setelah nanti kita sudah nggak ada, Tuhan pun masih ada. Mungkinkah ini yang Tuhan maksud? Bahwa di dalam kekekalan, ini adalah hidup kita. 70, 80 tahun, 90 tahun. Tuhan berkata bahwa jangan takut kepada orang yang bisa mengambil ini. Sebab hidupmu masih panjang. Sebab engkau akan menghabiskan sisa hidupmu di dalam kekekalan bersama aku. Oleh sebab itu, kalau aku peduli dengan kehidupan kamu di dalam kekekalan, kenapa kamu harus takut dengan hidup yang 70, 80, 90 tahun ini? Dan yang seharusnya lebih memberikan saudara semangat. Kalau Tuhan peduli dengan hidup kekekalan saudara, masa Tuhan gak peduli dengan hidup saudara yang seperti ini? Karena Yesus berkata bahwa I have come to give you life and life to the full. Tuhan Yesus berkata, saya datang memberikan engkau hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan ingin supaya Anda lewati di dalam hidup ini. Inilah janji Tuhan bahwa Tuhan peduli dengan hidup saudara yang 70, 80, 90 tahun. Tetapi saudara tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Kalaupun ada orang yang mengambil dan mencoba mengambil hidup ini dari saudara semua, ini adalah hidup yang sementara, karena saudara akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Boleh kita berdoa bersama-sama? Sebelum kita pulang, sebelum kita makan siang bersama, saudara, kita akan mengambil waktu sebentar. Saudara boleh tutup mata, saudara boleh berbicara kepada Tuhan. Tuhan, yang baru saja disampaikan, kira-kira apa yang engkau mau bicarakan dalam hidup saya? Atau mungkin saudara bisa merenungkan selama ini ketakutan-ketakutan seperti apa yang begitu menghantui hidup saudara. Apakah saudara takut tentang keluarga Anda? Apakah saudara takut akan masa depan Anda? Apakah saudara takut dengan keuangan Anda? Apakah saudara khawatir tentang kesehatan? Apa yang selama ini saudara takuti? Apa ketakutan-ketakutan seperti apa yang menghantui hidup saudara? Atau mungkin saudara ketakutan akan kematian menghantui hidup saudara. Saudara sudah mendengar hari ini bahwa tidak ada yang bisa menyentuh jiwa saudara, karena Tuhan Yesuslah yang berhak atas jiwa saudara dan hidup saudara yang kekal. Bolehkah hari ini saya bertanya, kalau ada di antara dari saudara yang belum pernah menerima Yesus, dan saudara masih enggak mengerti, dan saudara masih belum tahu apakah saudara mau menerima Yesus hari ini, Tuhan berjanji, kematian bukanlah sesuatu yang saudara harus takut. Sebab akulah yang berhak atas jiwa. Jika engkau memberikan hidupmu kepada aku, Yesus berkata, engkau akan hidup di dalam kekekalan. Boleh saya memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum pernah menaruh kepercayaannya kepada Yesus? Boleh Anda mengangkat tangan sebentar, nggak ada yang nengok ke kiri dan ke kanan. Jangan malu saudara, ini adalah momen yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan karena Dia mengasihi kita. Terima kasih. Bagi saudara yang dihantui oleh ketakutan-ketakutan, sekali lagi ketakutan apapun itu, hari ini Yesus berkata bahwa upah dari mengikuti aku, yaitu kamu tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan, walaupun
ada banyak hal yang perlu kita takuti. Karena akulah Raja Damai. Akulah yang berhak dan berkuasa atas hidup setiap saudara. Bagi saudara yang ada hari yang ingin menyerahkan ketakutan-ketakutan itu kepada Tuhan, boleh saudara angkat tangan sebentar. Terima kasih saudara boleh turutkan kembali. Tuhan, Kau melihat orang-orang yang mengangkat tangan tersebut. Kalau selama ini yang mungkin ada dari banyak di antara kita yang dihantui oleh ketakutan, berikan damai dalam hidup. Berikan damai dalam hidup yang kami jalani, Tuhan. Berikan kami iman yang bisa menyenangkan hati-Mu. Hari ini kami mau berkata, Tuhan, sebagai jemaat-Mu, sebagai pengikut-Mu, we trust You. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan seluruh kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua karir dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa mengakhiri ibadah. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan kami hidup yang hidup dalam kelimpahan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Janji-Mu Tuhan bahwa kemanapun kami pergi kami akan menjadikan berkat. Kemanapun kami pergi kami akan menjadi perwakilan Kristus. Kami terima semuanya itu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Engkau berkuasa atas setiap hidup kami dan setiap hidup keluarga kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan boleh menikmati berkat yang telah Kau sediakan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan ya Tuhan. Engkau juga berkati kebersamaan kami, berkati fellowship kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara boleh kasih salam samping kiri kananmu, katakan happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.